Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Maung Siliwangi yang dirahmati oleh Allah. Semoga saudaraku semuanya selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat, selalu diberikan sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudaraku, kita kali ini berada di makam atau tempat suatu sejarah katanya. Dan tempat ini yang bernama makam Patih Barat Ketiga. Jadi kita kali ini mendatangi lagi karena dulu juga sudah pernah ke sini. Insya Allah nanti kita akan lebih menguak dari sisi goibnya yang ada di sini, khususnya kita yang penasaran sebagai generasi muda yang sekarang ini akan mengulas tentang sejarah atau sedikit informasi kenapa dinamakan Patih Barat Ketiga, itu maksudnya apa. Dan mungkin ini menurut yang saya dapat, yang saya tangkap dari orang dulu, Patih itu kan suatu utusan ya, atau tangan kanannya raja zaman dahulu ya. Dan barat itu kalau orang dulu itu mengatakan angin. Dan ketiga itu yang dimaksud, ada ketiga, ada rendeng. Jadi ketiga itu bahasa Jawa yang berarti di musim kemarau itu tadi, ketiga. Kan ada musim ketiga kalau orang Jawa, ada musim rendeng. Di musim ketiga itu yang di musim kemarau, rendeng itu yang di musim hujan. Jadi mungkin Patih Barat Ketiga itu mungkin yang patih yang bisa membawa angin tadi di musim kemarau, mungkin itu. Nanti insya Allah akan kita ungkap dari si goibnya. Kita sekarang berada di aulanya karena tadi juga cuacanya tiba-tiba hujan. Ini di belakang tempatnya makamnya Patih Barat Ketiga. Jadi kita agak jauh dari makam Patih Barat Ketiga. Kita akan juga bertanya dari goib yang ada di sini. Semoga nanti bisa memberikan informasi yang jelas. Di situ makam seseorang atau mungkin makam benda atau apalah, karena ada yang mengatakan di situ bukan makam seseorang tapi dari makam peninggalan atau katakan benda yang dikubur di situ maksudnya. Makanya dari itu kita intinya sama-sama untuk mengulas sejarah, belajar sejarah, bagaimana kita menghargai budaya Jawa dan kita menghargai leluhur kita menghargai adat istiadat, dan jangan sampai generasi muda yang seperti kita lupa dengan sejarah nenek moyang kita. Kita lestarikan, kita budayakan bersama-sama. Semoga nanti dari sisi gaibnya bisa memberikan pencerahan dan wawasan yang lebih untuk kita semuanya, untuk semakin belajar, mengambil dari sisi positifnya, mengambil hikmah pelajarannya, kita menjadi insan yang cerdas, yang bisa memilih dan memilah. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita dari Maung Siliwangi ini, saya akan mendatangkan salah satu moderator baru dari Padepokan Maung Siliwangi untuk mendampingi saya di dalam berdiskusi atau berdialog ya, untuk mendampingi saya. Dan nanti akan saya panggil, dan beliau tersebut juga akan membantu saudaraku dalam pertanyaan-pertanyaan saudaraku nantinya. Jadi nanti untuk saudara-saudaraku yang mau memberikan informasi atau apapun, nanti bisa disampaikan ke admin, akan disampaikan ke moderator, dan nanti bisa diolah sama moderator, dipilih nanti,
dari pertanyaan-pertanyaan yang bagus nanti akan disampaikan kepada saya, intinya seperti itu. Dan ini moderator kami juga memiliki sisi indigo yang akan membantu penonton semuanya yang sedang menonton ini akan melihat dari sisi gaib yang ada di sini. Sekaligus nanti akan kami mediumisasikan tentang gaib yang ada di sini. Disimak terus saudaraku, jangan dilewati, jangan di skip agar tidak salah paham dan selalu menyimak dari channel kami supaya kita sama-sama belajar sama-sama, mengambil hikmah dan pelajarannya bersama-sama. Saya panggilkan Mas Hartono untuk masuk. Assalamualaikum Gus. Salam. Monggo, Winara. Nggih. Nah, gimana Mas Hartono? Ini menurut sampean pribadi dari segi indigo sampean yang sampean lihat di kawasan Patih Barat Ketiga ini apa? Iya, jadi gini Gus ya. Kalau dari apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat ini, mungkin mitos yang ada di masyarakat tempat ini kok sepi itu terkenal angker, ngoten gitu. Iya. Padahal kalau saya rasakan dan saya lihat ini energinya sebetulnya banyak yang sudah positif seperti itu. Memang ada di beberapa punjer itu sosok-sosok yang memang mungkin istilahnya masih ganas lah. Tetapi di satu sisi memang dia memang bertugas, itu kalau saya lihat itu maksudnya memang bertugas. Kalau nggak ganas ya nanti nggak ditakuti. Iya, betul. Banyak yang pihak yang jahil yang akan memanfaatkan dari kuburan tersebut mungkin. Iya, betul. Makam tersebut. Karena saya lihat memang banyak sekali ini semacam benda-benda Gus ya, yang mungkin tugasnya satu menjaga benda-benda itu biar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Juga sekaligus mungkin memang amanah untuk menjaga tempat ini biar tetap jadi satu sejarah untuk orang Tuban, mungkin seperti itu. Jadi kalau dari sisi energi ini saya rasakan sudah banyak yang positif. Iya, alhamdulillah ya. Yang positif. Karena memang kita dulu juga sudah pernah ke sini dan sudah banyak yang kita muslimkan, dan memang betul apa yang disampaikan Mas Hartono. Dari salah satunya ada yang menunggu makam tersebut untuk menjaga. Jadi biar tidak dirusak atau dicemari ya sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dari sisi gaibnya sendiri yang sampai lihat dari sisi indigo di depan dan sama di makam itu kan penjaganya juga sudah beda. Iya, beda. Yang di depan ini kan sosoknya kan tinggi besar kan? Iya. Tinggi besar hitam. Jadi banyak ini yang saya lihat mulai yang dari depan, terus di halaman depan ini juga banyak hewan, yang di sekitar sini Gus. Sini ya? Ya, sekitar sini. Sosoknya seperti apa? Ada harimau, ada orang tua juga ada, singa juga ada. Terus yang masuk di area makam itu saya tadi sempat melihat dan sempat mau jalan ke sini, itu ada perwujudan seseorang yang semacam kayak prajurit gitu Gus. Sempat mau datang ke sini tadi. Sempat mau datang ke sini sampai dada saya ini bergetar. Ya, enggak tahu, nanti mungkin kita coba kita mediumkan gitu Gus ya. Bisa kita tanya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Mungkin sampai kan juga nggak tahu kan apa yang mau disampaikan. Iya, betul. Saya juga nggak tahu. Coba kita konekkan. Kita panggil lagi sosok tersebut. Jadi ada dua sosok sebetulnya yang sangat menonjol, itu yang di pohon. Itu saya tadi sempat melihat pas waktu masih hujan, itu semacam ular besar kayak naga. Sempat kepalanya turun di atas makomnya itu. Setelah turun saya lihat beberapa sinar juga datang, itu enggak tahu mungkin itu
benda pusaka atau apa saya juga tidak tahu. Terus kemudian sosok yang kedua yang dominan ini yang sosok prajurit tadi, yang munculnya dari area dalam makam ini. Sempat datang. Jadi ada dua sosok yang memang tadi saya lihat yang lebih dominan itu. Kalau mungkin yang di luar sini ini lebih ke menjaga yang area. Iya, mungkin dari sosok binatang sendiri itu mungkin untuk penjaga ya mungkin ya. Maksudnya dari penjaga yang ada di sekitarnya mungkin. Iya, di tapi luar. Kalau untuk yang prajuritnya sendiri mungkin entah itu dari golongan jin atau golongan seliman, mungkin yang untuk yang menjaga di area di area makam itu. Mungkin nah, jadi sebetulnya kita biar langsung ke inti aja. Karena kalau yang dipanggil yang di sekitar ini kan yang tentunya di kan yang di luar kan tentunya kan tidak banyak tahu tentang tempat ini. Iya. Ya siapa tahu yang penjaga tadi prajurit itu bisa menyampaikan sesuatu kepada kita. Wallahu alam, kita juga belum tahu. Coba untuk dihadirkan lagi, kita ajak komunikasi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggil lagi, dikonekkan, dimasukkan ke dalam tubuhnya Mas Hartono. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Tercahaya yang nirwana. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami maksud prajurit tersebut yang ada yang menjaga di dalam makam masuk ke dalam ibunya Mas Hartono ini. Penyusup dari dalam, dari luar yang tidak kami maksud semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggih. Nyuwun ngapunten, panjenengan sinten? Kaula utusan kang jagi tempat niki. Wonten apa den rawuh mriki? Oh nggih. Nyuwun ngapunten saderengipun kula silaturahmi dhateng mriki. Nyuwun diparingi wekdal supados kita niki angsal informasi kersane mboten simpang siur tentang makam Patih Barat ketiga niki. Panjenengan niki saking golongan jin ingkang dados siluman apa ingkang dari dulunya manusia ke siluman? Kula kang bantu, kang derek, kang dipun sarakan datang mriki. Maksudipun dos pundi? Maksudnya jenengan ingkang jagi makam niki. Nggih. Nggih. Kula prajurit kang ngawal Patih utusan saking Raja Majapahit. Oh ngoten. Riyene jenengan niku manusia apa dari golongan jin niki jenengan? Kawula manungsa lumrah. Oh, jenengan riyene manusia nggih. Pengawal Patih utusanipun Prabu Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit. Oh, alhamdulillah nggih. Nggih, salam sendika kalih Prabu Hayam Wuruk. Nggih, Den. Salam saking Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana nggih. Ngastakaken dawuh
Nyuwun ngapunten lho nek kula ganggu wekdalipun panjenengan. Mboten. Kula nyuwun Kawula sekedhik mawon. Nggih, Raden purun sowan dhateng mriki. sami-sami nggih, alhamdulillah. Kula sampun disambut sae. Alhamdulillah energinipun ten mriki saniki sampun positif kok nggih. Nggih. Sampun kathah kang mlebet muslim. Kala rumiyin panjenengan nggih nate mriki. Nggih, alhamdulillah. Riyen nggih sakniki diutus perintah saking beliau Sang Hyang Nur Cahyaneng Nirwana. Nggih. Mugi-mugi berkahipun beliau nggih damel kita sedaya terutama datang mriki. Amin. Pangestune Den. Sami-sami nggih, sami-sami berjuang. Menawi wonten ingkang fasik, ingkang jahat, monggo ditumpas mawon. Niki badhe dateng pokok inti nggih. Kersane kita niki sing sebagai tiang Tasik enem niki generasi ingkang sekarang. Sebenarnya ten makam tersebut niku makam seseorang napa memang atau makam yang lain atau benda atau pusaka dari Patih Barat ketiga itu sendiri. Sejatose niku dipun rahasiaken. Napa kula angsal matur kang sabenere. Alhamdulillah angsal nggih kula diutus beliau. Kersane niki damel pelajaran, hikmah dan wawasan damel generasi ingkang sakniki. Datang mriki sejatine namung tempat persinggahan. Oh, tempat persinggahan nggih. Napa sing diwastani makom sanes makam. Oh, mboten makam nggih. Boten makam tapi makom. Panggenan kang nate dipun singgahi. Nggih, kula paham Mas Teh. Patih utusan Prabu. Nggih. Berarti waktu niku Prabu Hayam Wuruk ngengken ngutus patih tersebut, Patih Barat ketiga sempat mampir datang mriki ngaten Mas Teh. Leres. Lah niku sinten nggih? Patih Barat ketiga niku. Sejatose naminipun sinten? Kawula sampun angsal perintah. Pun boten angsal nyebutake Oh, ngoten. nami kang sejatose. Nggih. Kersane tiang-tiang semurep nek niki nggih makame Patih Barat ketiga ngoten mawon. Oh, ngoten. Tapi niki sing jenengan maksud niku namung petilasan ngoten nggih. Nggih. Riyen niku pas singgah dateng mriki. Singgah datang mriki nggih. Nah niku Nah, jenengan kenging napa niki? Kolangsal perintah. Kang dipun pendem dateng mriki niku busana sing diagem Patih
yen singgah dateng mriki amargi sakit melepas busanane, melepas atribut busana kang diagem amargi badhe dipun obati. Ngantos kapundhute pimpinan kula niku terus dipun beta wangsul dados boten disarekaken dhateng mriki, tapi enten pusaka busanane kang kendel boten diasta. Wonten pusaka kalih busana dhateng mriki mboten diasta teng kerajaan malih. Amargi riyen pas latih dipun obati kedah nglepas sedaya busana. Nggih, waktu niku patih sakit nggih. Sakit margi nempuh perjalanan saking daerah wetan. Daerah wetan nggih. Wetan niku pundi? Wetane? Kerajaan Majapahit. Sami kerajaan Majapahit tapi sebelah yang timur ngoten etan nggih. Nah, kenging napa waktu niku diparingi asma nami Patih Barat ketiga. Kersane damel wawasan kita. Janjangan kala sampun bolak-balik wangsul saking daerah mriki sing tugas ngantos kapundhute niki urusan pribadi badhe kepanggih badhe nderek berguru dhateng Mbah. Jadi badhe Kerajaan Majapahit berarti waktu niku badhe nderek Mbah Sari nggih. nderek badhe nuntut ilmu. Perjalanan saking kerajaan junjungan kula boten lampah, boten nempak jar, boten nempak kaca, tapi ndamel ilmu kang kasebut sepi angin. Oh, ngoten. Dadose beliau Patih Barat ketiga niku ndamel ilmu kados piangin niku nggih, sai piangin niku nggih. Niku diutus Prabu Hayam Wuruk untuk menjemput putra mahkota dari kerajaan tersebut nggih. Mboten niku sing diutus Prabu Hayam Wuruk niku sing sepindah kangge njemput Raden Kusuma. Sing perjalanan kaping kalih niki kanthi niat pribadi badhe nderek nuntut ilmu. Oh, ngoten, subhanallah, ngoten nggih nggih. Pertama jemput, yang kedua niatan pribadi untuk menuntut ilmu. Kagum kalih kesaktiane Syekh. Tiang kang
ulin weh mandi sabdone junjungan kula kepencut badhe nderek nuntut ilmu dateng Baseh. Oh tenang. Mriki Nggih kula paham nggih. kersane saged pinanggih junjungan kula damel ngelmu sepi angin ngerane sedaya daya kekuatane ngantos tiang-tiang rumiyin kepireng swara angin kang asak-asak niku sejatose junjungan kula kang lampah damel ngilmu niku. Ngoten. Pas damel ilmu saya piangin niku suarane kerasa-kerasa nggih. Rumiyin teteng mriki alas. Oh nggih, alas. Alas sedanten. Terus mlakune set ngoten nggih. Boten ketinggal, makane tiang-tiang nyebute barat niku wau nggih. Angin. Niku nggih angin. Angin. Nggih. Ya alhamdulillah. Ngapunten Den kula lepat. Boten napa-napa. Kula sing ngapunten sampun niku waktune jenengan. Sampun. Mugi-mugi jenengan paringi sehat walafiat nggih. Kula nimbali jenengan Mbah to napa Mbah mawon? Mbah sinten? Ronggo. Mbah Ronggo. Nggih. Mugi-mugi Mbah Ronggo diparingi sehat nggih. Pangestune Den. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Sang Hyang Nurcahya Nirwana diberikan sehat walafiat. Sakit-sakitnya semua diangkat dan bisa melanjutkan tugas-tugasnya. Jenengan niki keadaane sampun Islam napa dereng napa tasih tugas purun diislamaken napa mboten? Kula sampun Den. Oh sampun. Sing jagi pusaka-pusakane junjungan kula sing manggen teng uwit niku. Sing dereng. Oh, Mehmet ageng niki menawi. Iya. Terus kok wonten ingkang mesti kados ganas lah, mesti niku ingkang sosoke kados napa? Enten naga. Naga. Ijo. Naga ijo. Sering mandhap. Tenginggile makom. Mriku enten pusaka. Salintune niku? Kathah pusaka. Kathah agemane junjungan kula kan ketilar dateng mriki. Oh, ingkang ten niku nggih, ten makome niku. Nggih. Nggih. Lari niki pun semerap wau cahyane pun medal. Ngoten nggih. Ngapunten Den. Mboten napa-napa nggih sampun. Menawi wekdal jenengan tugas malih monggo sampun cekap. Mugi-mugi ingkang datang mriki sedaya pinaringan rahmat ya Allah nggih. Nggih, pangestune Den. Nggih, asal ridhone Gusti Allah. Nyuwun berkah doa saking Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Nggih. Ngestaken dawuh. Kula pamit Den. Nggih, monggo matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina sallallahu alaihi Muhammad. Semua bekas-bekasnya tidak ada, kembali normal seperti semula dengan izin Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Semua rusuk maya Mas Hartono ini kembali semuanya komplit.
Alhamdulillah. Ini kena keringetnya wake. Mulai didamel mana? Double ya tadi ya. Makanya tadi sempat ada gesekan itu sampai ngeder, awalnya ngeder. Tumpang linde. Iya. Double. Mungkin apa yang di atasnya lagi. Mungkin pangkatnya di atasnya lagi, sosoknya gagah. Apa yang dirasakan? Dari awal ketika tadi si Mbah Ronggo tadi ya, Seperti mau masuk masuk ke dalam hutan. Jadi di sini seperti hutan, Gus. dulu mungkin ya. Dulu iya, mungkin. Dulunya hutan belantara sini. Hutan belantara, banyak pohon. Banyak pohon sekali. Bahkan ini mungkin tertutup, enggak kelihatan gitu. Enggak kelihatan dan sempat melihat gambar juga beberapa orang. Jadi enggak banyak Gus itu ya. Enggak banyak orang. Jadi seperti sebelum beliau datang ke sini itu sudah ada prajurit yang memang sengaja disuruh menunggu Di tempat ini ya. di tempat ini. Mungkin pas waktu dapat tugas yang pertama itu ada beberapa prajurit yang memang disuruh tinggal di sini. Itu gambaran yang saya lihat. Terus kemudian beliau datang ke sini sendirian. Yang kedua Datang sendirian. Itu saya lihat di hutan, yang saya lihat tadi di hutan itu sampai pohon-pohon itu daun-daunnya jadi kayak melayang gitu kan. Melayang. Daun-daunnya itu sampai kayak kena. Oh iya tahu maksudnya. Kayak The Flash loh. Iya, kena Nyembur. seperti itu. Dan Melebat. setelah berkumpul di sini beberapa pasukan itu, saya melihat beliau sempat terbaring, memang kelelahan, kehabisan tenaga, sampai sakit. Sempat berbaring di sini dan mendapatkan perawatan waktu itu. Dan beberapa kayak gelang-gelangnya harus dilepas. Terus sabuk-sabuknya juga dilepas. Banyak berarti ya. Iya. Tapi kalau ada yang mengatakan di dalam makam tersebut ada tombak. Banyak itu di sekitar. Kalau saya lihat tadi banyak memang ada pusaka-pusaka dari mungkin prajurit tadi Gus ya. Dari prajurit tadi dan juga pusaka, termasuk pusakanya beliau. Itu yang tertinggal di sini. Bahkan tadi saya juga sempat melihat ada satu sinar putih hijau yang menjulang ke tinggi. Saya tidak tahu itu apa. Pas tepatnya ada di sebelah utaranya. Sebelah utaranya itu yang tadi terlihat semacam kayak sabuk itu. Ikat pinggang, semacam kayak ikat pinggang. Energi yang paling besar. Dan ada tombak yang bentuknya juga saya pikir baru lihat kali ini. Di tombak itu dari gagangnya sini menol gitu guys ya. Menol berbentuk sesuatu terus baru lancip ke atas. Itu energinya juga sangat besar sekali. Itu dulu senjatanya Pak Teh? Kelihatannya enggak itu. Enggak. Punya pengawal setianya kelihatannya itu. Punggawa berarti. Punggawanya. Sempat berbaring sakit. Ya alhamdulillah yang mau menyampaikan sesuatu malah yang bersangkutan ya tadi. Kelihatannya itu berat sekali yang kedua.
Jadi alhamdulillah yang masuk tadi yang bersangkutan, maksudnya intinya yang menjaga dari makam Patih Barat ketiga, bukan yang lain maksudnya. Kita bisa mendapatkan informasi tadi untuk menambah wawasan kita. Tidaknya untuk kita pribadi ya Mas ya. Iya, betul. Untuk pelajaran yang sangat berharga tadi penjelasan Mbah Ronggo tadi. Si punggawa dari Patih Barat ketiga. Jadi kesimpulannya untuk disimpulkan tadi, si beliau ini Patih Barat ketiga ini yang pertama diutus Prabu Hayam Wuruk untuk menjemput si putra mahkota Raden Kusumo. Karena waktu itu Raden Kusumo kan belajar di Mbah Syekh Hasyim Asari yang terkenal dengan Mbah Sunan Bejagung Lor ya, Utara. Tapi yang kedua, beliau singgah lagi, maksudnya kemari intinya dari timur ke sini karena kekaguman ilmu kepada yang beliau, dimiliki oleh iya, beliau, kekaromaan beliau iya, lah. betul seperti itu. Dan berniat untuk menuntut ilmu seperti itu, Gus. Iya, katakan mungkin kayak hampir mungkin seperti Sunan Kalijogo mungkin ya. Iya, betul. Sunan Kalijogo kepada Sunan Bonang dulu. Iya, Mbah Sunan Bonang dulu. Ya, alhamdulillah banyak pelajarannya. Nanti bisa dikaji lagi, kita ambil sisi positifnya bersama-sama saudaraku. Mari kita bersama-sama menjadi insan yang cerdas, yang smart. Intinya kita saling belajar ya Mas ya. Iya, betul. Kita harus selalu belajar, karena hidup ini selalu belajar sampai akhir hayat hidup kita, supaya kita ini tidak salah arah atau tujuan kita. Walaupun kita melakukan mediumisasi ini, dan mediumisasi tadi tidak mewakili kebenaran, karena ini semata-mata hanya untuk edukasi, intinya untuk wawasan kita, menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Bisa kita akhiri ya. Ya, alhamdulillah tadi banyak informasi yang kita dapat. Alhamdulillah saudaraku, nanti insya Allah di lain hari kita bisa berkunjung ke tempat sejarah yang lain, supaya kita belajar sejarah bersama-sama, kita ambil hikmah dan pelajarannya tersebut. Karena leluhur kita yang berjuang untuk kita sebetulnya, untuk anak cucunya kita semuanya. Jadi kita harus melestarikan, mengingat kembali, kita membudayakan lagi dari leluhur-leluhur kita dengan baik, dengan bijaksana, dengan benar, sesuai apabila ini dari umat Islam, umat Muslim, sesuai dengan syariat dan hakikat yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari tim Padepokan Maung Siliwangi, khususnya saya pribadi dan tadi Mas Hartono sebagai moderator saya, yang insya Allah nanti di kemudian hari juga akan selalu mendampingi saya di dalam perjalanan goib atau spiritual kami, dan tim kami semuanya dari Padepokan Maung Siliwangi, kami mohon undur diri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.